علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan program hafalan seluruh Quran. Sudah sampai pada surah ke-38 yaitu surah Shad. Kita akan baca ayat 49 sampai 64. Surah 38 ayat 49 sampai 64. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Muttaqi'ina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Wa 'indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma yu'aduna liyawmil hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannama yaslawnaha fabi'sal mihad. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghasaqa wa ukhra min shaklihi azwaj. Hadza fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabisal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adaban dhi'fan fin nar. وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada surah Shad ayat 49 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadza, ini adalah zikrun, peringatan, yaitu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Wa inna, dan sesungguhnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, la husna ma'abin, sungguh bagusnya tempat kembali. Maksudnya akan mendapatkan tempat kembali yang baik di akhirat. Yaitu apa? Jannati adnin, yaitu jannah-jannah yang kekal. Mufattahatan, dibukakan, lahum, bagi mereka, al-abwabu, pintu-pintunya. Maksud ayat ini adalah bahwasanya Al-Quran merupakan peringatan dari Allah kepada para manusia. Maka zikrun, peringatan, ini adalah nama lain dari Al-Quran. Al-Quran namanya banyak, kitabun, zikrun, dan lain-lain. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa hadza zikrun mubarakun anzalnah, dan Quran ini adalah satu peringatan yang diberkahi yang kami telah menurunkannya. Surah Al-Anbiya ayat 50. Nah, ini mirip dengan ayat ini tadi, hadza dzikrun. Maka Al-Quran tujuannya diturunkan untuk diambil pelajaran.
Karena yang namanya peringatan itu untuk memberikan pelajaran atau memberikan peringatan kepada orang-orang yang disampaikan Quran ini kepadanya. Orang-orang yang bertakwa akan masuk ke dalam tempat tinggal yang baik, maksudnya jannah. Jadi kunci untuk mendapatkan jannah adalah apa? Takwa. Takwa itu apa? Takwa maksudnya taat kepada Allah. Karena takwa itu intinya melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi takwa sehingga masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Surga itu ketika seseorang masuk ke dalamnya itu mufattahatan lahumul abwab, pintunya sudah terbuka. Jadi tidak perlu ngetuk pintu. Berbeda dengan neraka. Kalau neraka itu selalu tertutup. Begitu orang-orang kafir datang baru dibuka. Tetapi kalau pintunya surga, maka sebelum orang-orang beriman datang itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintunya. Sebagaimana pada surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Digiring orang-orang kafir kepada jahanam dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ketika mereka sudah datang kepada neraka, futihat abwabuha, baru dibuka pintunya. Nah, berarti sebelumnya tertutup. Ini untuk orang neraka. Adapun untuk orang beriman Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang beriman digiring untuk ke dalam jannah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka sudah datang, wa futihat, dan sudah dibuka abwabuha, pintunya. Jadi sebelum datang, sebelum sampai sudah dibuka pintunya. Makanya di sini Allah mengatakan wa futihat, pakai wawu ya, wa futihat. Untuk yang neraka tadi tanpa wawu. Hatta idza ja'uha futihat. Apa bedanya? Kalau pakai wawu berarti maksudnya sudah dibuka sebelum mereka datang. Kalau tidak pakai wawu berarti ketika datang baru saja pintunya dibuka. Nah, maka di sini Allah mengatakan mufattahatan lahumul abwab, pintunya sudah dibuka-buka oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttaqiina, mereka itu bersandar, fiha, di dalam jannah, yad'una, mereka meminta, fiha, di dalam jannah, bifakihatin katsiratin, buah-buahan yang lezat, yang banyak, wa syarabin, dan minuman. Jadi hidangan ahli jannah itu antara lain adalah buah-buahan dan minuman. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa buah-buahan termasuk makanan yang utama, sehingga diberikan kepada ahli jannah. Nah, siapa yang pengen sehat makanya buah-buahan, sebagaimana orang-orang ahli jannah diberi buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata fakihah berbeda dengan thamar, meskipun sama-sama artinya buah. Fakihah itu adalah buah-buahan yang lezat. Kalau thamar itu buah secara mutlak, secara umum. Ada buah yang lezat, ada yang tidak lezat, ada yang pahit, ada yang kecut, itu semuanya thamar. Tetapi yang lezat-lezat itulah yang dimaksud fakihah. Syarab, minuman. Apa minumannya? Bermacam-macam minuman di dalam surga. Yang paling mulia adalah minuman tasnim namanya. Sebagaimana Allah sebutkan pada surah Al-Mutaffifin, Allah mengatakan wa mizajuhu, dan campuran minumannya min tasnim, dicampuri tasnim. Itu untuk orang-orang abror, orang-orang yang baik. Adapun orang-orang yang lebih tinggi derajatnya, Allah mengatakan ainai yashrabu bihal muqarrabun. Orang-orang muqarrabun yang didekatkan kepada Allah itu minum tasnim tanpa campuran. Nah, maka muqarrabun ini orang yang derajatnya lebih tinggi dalam surga. Minumannya dikasih oleh Allah tasnim murni, tanpa campuran. Kalau orang-orang abror, mereka derajatnya di bawah muqarrabin, mereka dikasih minuman dicampuri tasnim, campuran saja, tidak murni. Nah, maka tasnim ini menurut para ulama adalah minuman dalam surga yang paling mulia. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi tasnim oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan wa indahum, dan pada mereka ahli surga itu qasirat, wanita-wanita yang pendek, at-tarfi, matanya, atrobun, yang sebaya. Yang dimaksud pendek mata itu maksudnya tidak jelalatan, maksudnya tidak pernah melihat kepada suaminya orang lain, melihatnya hanya kepada suaminya sendiri. Itulah sifatnya wanita-wanita ahli jannah.
Dan mereka hanya melihat suaminya, kenapa? Karena suaminya sudah sempurna, tidak perlu lihat orang lain. Kalau sekarang kenapa laki-laki lihat istri orang? Karena melihat istrinya tidak sempurna. Istri melihat kepada suami orang, kenapa? Melihat suaminya tidak sempurna. Memang di dunia tidak ada yang sempurna. Nanti di dalam jannah istri-istri tidak perlu melihat kepada orang lain selain suaminya, karena sudah cukup sempurna, suaminya sudah lengkap. Yang dimaksud atrop sebaya, yaitu suami istrinya sebaya, usianya sama, tidak ada perbedaan. Usianya berapa? Nabi menjelaskan bahwa usianya 33 tahun. Sebagaimana hadis yang sahih dalam kitab Sunan, beliau mengatakan abna'u thalathin wa thalathina, bahwasanya orang-orang yang berada di dalam surga itu nanti abna'u thalathin wa thalathin, usianya 33 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi dari Muadz bin Jabal, sahih. Ini makna yang terkenal untuk kata-kata atrop, yaitu sebaya. Sebaya dari sisi usia. Ada lagi makna yang lain. Atrop itu maksudnya adalah muta'akhiyat, yang saling bersaudara. Maksudnya tidak ada cemburu, nggak ada. Tidak ada tengkar, cekcok, nggak ada. Satu orang laki-laki ahli surga, istrinya banyak, 100 orang, 70 orang, tapi nggak pernah ada cekcok. Nah, itulah perbedaannya surga dengan dunia. Kalau di surga, 2 istri saja udah seperti 2 api yang saling menyala-nyala. Tetapi di sana di surga istri banyak, nggak ada pertengkaran. Allah mengatakan hadza, inilah ma yu'adun, apa yang mereka orang-orang beriman diberi janji oleh Allah, atau ma tu'adun, apa yang kalian wahai orang beriman diberi janji oleh Allah, liyaumil hisab, untuk hari pembalasan, hari hisab, yaitu akhirat. Inna hadza, sesungguhnya ini, la rizquna, sungguh adalah rizki kami, yaitu yang diberikan oleh Allah kepada ahli jannah. Ma lahu, tidak ada bagi rizki tersebut min nafadin, habis. Inilah perbedaan antara surga dengan dunia. Di dunia rizki sebanyak apapun pasti habis. Di akhirat tidak ada satupun rizki yang habis. Minuman habis nggak ada, makanan habis nggak ada, buah-buahan habis nggak ada. Dalam satu riwayat kita temukan bahwa ada burung terbang di dalam surga. Ahli jannah melihat burung ini, terbersit dalam hatinya, dia pengen burung goreng. Maka langsung burungnya ini jatuh di hadapan dia, sudah jadi burung goreng. Kalau kita pengen, dalam hati kita terbersit, saya pengen burung bakar, maka dia langsung jatuh di depan kita menjadi hidangan burung bakar. Begitu sudah selesai kita santap, sudah puas dengan santapan itu, maka burungnya akan kembali hidup, terbang lagi. Mana bisa habis kalau begitu caranya. Dipangan entek, tinggal balung tok, tiba-tiba langsung bisa terbang lagi. Maka nggak ada habisnya dalam surga. Meskipun riwayat-riwayat seperti itu perlu untuk kita cek lagi kebenaran kesahihannya, tetapi dari sisi makna sahih. Karena sesuai dengan ayat ini Allah mengatakan malahu min nafad, rizkinya surga tidak ada habisnya. Atau hadis yang pernah saya tampilkan dulu, buah-buahan dalam jannah kalau diambil satu itu muncul 2, mithlaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna rajula, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamaratan minal jannah, kalau dia cabut, dia ambil satu buah dalam surga, adat makanaha ukhra, kembali muncul di tempat itu buah yang lain. Bahkan riwayat Bazzar, ida fi makaniha mithlaha, akan dikembalikan di tempat tersebut 2 kali lipatnya. Berarti satu buah kita petik muncul 2, 2 buah kita petik muncul 4. Bagaimana mungkin bisa habis kalau ini sahih hadisnya ini. Allah mengatakan hadza, inilah, wa inna, dan sesungguhnya, lit-taghina, bagi orang-orang yang melampaui batas, maksudnya orang-orang kafir, la syarra ma'abin, sungguh seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka. Maka Allah mengatakan yaitu jahannam, neraka jahannam. Jahannam artinya yang sangat dalam. Yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Fabisa, maka seburuk-buruk al-mihadu, tempat tinggal. Mudah-mudahan semua kita tidak mencicipkan, tidak diberi cicipan oleh Allah siksaan api neraka meskipun hanya sedetik atau semenit. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita mengakui kita punya dosa-dosa, tetapi Allah Maha Pengampun.
Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepada para hambanya, sehingga kita tidak perlu disiksa dalam api neraka dengan sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza, inilah, falyadzuquhu, maka hendaklah mereka orang-orang kafir atau ahli neraka merasakannya. Apa yang harus dirasakan? Hamimun, ada air panas, wa ghasaqun, dan air yang sangat-sangat dingin. Menurut Ibnu Abbas, ghasaq itu kebalikan dari hamim. Kalau hamim air sangat panas, berarti ghasaq sangat dingin. Artinya Allah menyiksa ahli neraka dengan dua macam. Disiksa dengan air panas, kalau diminum maka seluruh isi perutnya ini brodol, keluar dari duburnya, keluar ikut encer dengan apa? Air panas tadi. Demikian juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang dingin. Diminum yang dinginnya sampai merusak tulang-tulang yang ada dalam tubuhnya. Jadi dingin yang sudah mentok dinginnya, sehingga ketika diminum pun juga akan merusak bagian dalam tubuh manusia. Kita kalau sering minum es kan kadang-kadang merasakan saking dinginnya es yang kita minum sampai pusing kepala kita. Nah, itu tidak hanya pusing aja, merusak bagian dalam tubuh gara-gara sangat dinginnya. Nah, maka jangan dianggap bahwa dingin itu berarti kenikmatan. Enggak ada kenikmatan dalam neraka. Semua bentuk macam-macam yang ada di dalam neraka itu adalah siksaan-siksaan yang bermacam-macam, yang beraneka ragam, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan ghasaq itu adalah mata air yang meleleh dari mata-mata ahli neraka. Nah, mata airnya saking banyaknya sehingga mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata air mereka sendiri. Kehausan di dalam neraka, mau minum adanya air panas atau air dingin. Air dinginnya dari mata air mata mereka. Nah, tentang air matanya ahli neraka, nangisnya ahli neraka, kita temukan hadis yang dahsyat sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahlan nari yabkun, sesungguhnya penghuni neraka sungguh mereka menangis, hatta lau ujriyati sufun, sampai-sampai kalau kapal-kapal itu dialirkan fi dumuihim, pada air mata mereka yang meleleh itu, jarat, kapal itu pasti bisa mengalir, bisa berlayar di situ. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka layabkunad dam, mereka itu menangiskan darah. Jadi bukan air mata yang berupa air, tapi sudah berupa darah. Saking seringnya menangis, airnya sudah habis, yang keluar adalah darah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, karena itulah kita harus berhati-hati di dunia ini. Jangan menganggap bahwasanya yang penting masuk surga, disiksa di neraka dulu nggak ada masalah. Jangan begitu, karena neraka ngerinya seperti ini. Adanya adalah minuman panas yang merusak dan juga minuman yang sangat dingin yang merusak, bukan dingin yang berisi kenikmatan. Allah mengatakan wa ukharu, dan ada yang lain-lain, boleh juga dibaca wa akharu min syaklihi, dari yang semisal siksaan tadi, azwajun, beberapa macam siksaan. Jadi siksaan di neraka tidak hanya yang diceritakan di Quran. Di Quran ini hanya contoh-contoh siksaan. Kalau mau ngerti berapa macam contoh siksaan dalam neraka, ya nanti mengalami sendiri di neraka, baru tahu bagaimana bermacam-macamnya, beraneka ragamnya, bervariasinya siksaan dalam neraka. Maka Allah di sini cukup mengatakan azwaj, ada beberapa macam. Hadza, ini, faujun, suatu kelompok, muqtahimun, yang maksudnya masuk ke dalam neraka, ma'akum, bersama kalian. La marhaban bihim, tidak ada marhaban untuk mereka, tidak ada selamat datang untuk mereka. Innahum, sesungguhnya mereka itu salun nar, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Ayat 59 ini bicara tentang penghuni neraka yang masuk lebih dahulu, kemudian setelah itu ada penghuni neraka yang lain yang masuk belakangan. Nah, yang masuk dahulu siapa? Yang masuk dahulu tentu saja adalah para pentolan-pentolan, para tokoh-tokoh.
mereka dimasukkan dulu ke dalam neraka. Sudah begitu baru kemudian kelompok yang lain dimasukkan, yaitu para pengikutnya, masuk belakangan. Nah, ketika pengikut-pengikut ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, para malaikat mengatakan, hadza faujum muqtahimum ma'akum. Ini perkataan para malaikat. Ini ada kelompok lain yang akan masuk bersama kalian, wahai para pembesar-pembesar kafir. Maka para pembesar-pembesar kafir yang sudah ada di neraka, mereka menjawab, la marhaban bihim, tidak ada marhaban untuk mereka. Jadi mereka didatangi teman-teman mereka itu mengatakan tidak ada marhaban, tidak ada selamat datang. Karena ketika teman-temannya datang masuk neraka, itu sama sekali tidak menambah siksaan jadi ringan, tidak, tapi mungkin malah mereka membayangkan tambahnya siksaan yang lebih dahsyat lagi. Qalu, mereka menjawab, mereka ini maksudnya pengikut-pengikut mereka yang dimasukkan neraka belakangan itu. Bal antum, bahkan kalian itu la marhaban bikum, tidak ada marhaban untuk kalian. Antum, kalianlah qaddamtumuhu, yang telah mendahulukan neraka ini, mendahulukan siksaan ini lana, untuk kami. Maksudnya kalian dulu yang menyesatkan kami sehingga kami masuk neraka. Fabi'sal qarar, maka sejelek-jelek tempat menetap. Jadi di neraka nanti orang-orang kafir saling tengkar antar mereka, antara pengikutnya dengan pembesarnya, antara pentolannya dengan anggotanya, saling menyalahkan. Yang anggota menyalahkan pentolan, karena pentolanlah yang menyebabkan kesesatan, yang mengajak kepada kesesatan. Sekarang mereka di dunia saling bantu, antara pentolan dengan jongos-jongosnya, tapi nanti di akhirat semuanya saling menyalahkan. Karena itulah qalu, mereka mengatakan, mereka ini maksudnya adalah para pengikut-pengikut tadi. Rabbana, wahai Rabb kami, man qaddama lana hada, siapapun yang telah mendahulukan untuk kami siksaan ini, fazidhu adzaban, maka tambahlah kepada dia siksaan, di'fan, yang berlipat ganda, finnari, di dalam neraka. Nah, jadi saking marahnya para pengikut ini kepada tokoh-tokoh mereka, akhirnya malah mereka minta kepada Allah supaya tokohnya diberi siksaan yang lebih dahsyat lagi. Tentang masalah ini kita temukan juga di dalam surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari dibolak-balikkan wajah mereka dalam neraka, mereka mengatakan, alangkah inginnya kami dulu di dunia mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatina wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati sadatina atau sadatana, dua qiraah, pemimpin-pemimpin kami dan juga pembesar-pembesar kami, maka mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan katsira. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka 2 kali lipat siksaan, dan laknatilah mereka dengan laknatan yang katsira, yang banyak, atau yang kabiro, yang besar, 2 qiraah. Nah, jadi para pengikut ini tidak terima kalau hukumannya disamakan. Kenapa? Pentolan itu yang mengajak keburukan. Nah, maka siksaannya harus lebih dahsyat. Apakah Allah menjawab perkataan ini? Allah menjawab dalam ayat yang lain. Allah menjawab pada surah Al-A'raf ayat 38. Allah mengatakan, qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Qala, Allah menjawab, likullin, untuk masing-masing mereka para tokoh-tokoh tadi, di'fun, ada siksaan yang dilipat gandakan, walakin la ta'lamun, tapi kalian wahai para pengikut tidak mengetahui bahwasanya siksaan tokoh-tokoh kalian itu dilipat gandakan. Karena yang merasakan adalah para tokoh tadi, sementara para pengikut ini tidak merasakannya, sehingga tidak tahu bahwasanya siksaan yang diberikan oleh Allah kepada para tokoh itu lebih dahsyat. Jadi sama-sama tempatnya di neraka, tapi satu siksaannya lebih dahsyat, satu lagi siksaannya lebih ringan. Maka dalam perkataan sebagian ulama yang pernah saya baca, bahwa neraka itu pinter. Pinternya gimana? Neraka itu akan menyiksa seseorang sesuai dengan dosa dia. Dosa dia misalnya
sebanyak ini, maka siksaannya ya akan sebanyak ini. Dosanya sebanyak ini, maka siksaannya juga akan sebanyak ini. Sehingga sama-sama masuk dalam neraka, tapi ada yang terbakar sampai betisnya misalnya, ada yang terbakar sampai dengkulnya, ada yang terbakar sampai dengan pantatnya, ada yang terbakar sampai dalamnya, sampai hatinya, ya, tattali'u 'alal afidah. Nah, itu semuanya tergantung kepada kesalahan atau dosa masing-masing. Allah mengatakan waqalu, dan mereka berkata, mereka orang-orang kafir ini, malana, kenapakah kami ini la nara, tidak melihat rijalan, beberapa orang, kunna, yang kami dulu di dunia, na'udduhum, menganggap mereka, minal asyrar, termasuk orang-orang jelek. Maksudnya orang-orang beriman. Jadi orang-orang kafir di neraka itu cari-cari di mana orang beriman yang dulu kita anggap orang-orang jelek di dunia. Mana orang-orang beriman yang dulu kita cap teroris di dunia, kok sekarang nggak ada di neraka? Mana dulu orang-orang beriman yang kita cap sebagai perusak bangsa dan negara, ternyata kok tidak ada di sini? Mana dulu habaib yang kita anggap sebagai perusak negara Indonesia, perusak NKRI, kok nggak ada di neraka ini? Mereka akan cari-cari. Attakhadnahum, apakah kami menjadikan mereka sukhriyan atau sikhriyan, sebagai perolok-olokan, yaitu di dunia? Am, ataukah zaghat, telah tergelincir, anhum, dari mereka, al-absar, mata-mata kami. Maksudnya gini, attakhadnahum sukhriyan, apakah dulu kami di dunia mengejek mereka dan kami salah, semestinya mereka tidak diejek tapi mestinya dimuliakan? Atau amzaghat anhumul absar, atau sebenarnya mereka juga di neraka tapi mata kita ini tergelincir, maksudnya tidak melihat mereka. Jadi mereka bertanya-tanya sendiri, orang-orang beriman yang terorisme dulu kok nggak ada mana, ya? Para teroris dulu kok yang kami anggap, kami cap teroris, yang jenggotnya panjang-panjang, yang celananya cingkrang-cingkrang dulu, yang suka mengajarkan jihad di masjid-masjid itu, kami anggap orang-orang jelek itu, kenapa kok tidak ada di neraka? Apakah kami dulu ketika mengejek mereka di dunia itu salah? Semestinya mereka kita hormati, semestinya mereka kita muliakan, semestinya mereka kita ikuti? Ataukah sebenarnya mereka juga di neraka tapi di tempat yang lain, nyungsep, yang kami nggak melihatnya? Ini pertanyaan-pertanyaan mereka di antara mereka sendiri. Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, semua yang kamu tanyakan sudah benar, tidak ada yang salah. Kamu mengatakan attakhadnahum sukhriyan, apakah kami salah ketika mengejek mereka? Betul, memang salah. Nah, masa orang-orang beriman yang baik menegakkan Islam dianggap salah, dianggap jelek? Jeleknya di mana? Mengadakan pengajian seperti ini, jeleknya di mana? Merapatkan soft salat tidak direnggangkan menjadi 1 meter 1 meter, jeleknya di mana? Menolak vaksin babi, jeleknya di mana? Ini semuanya kebaikan, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kok dicap jelek gimana? Itu berarti sudah benar kalian itu, bahwa kalian merasa salah kalau mengejek mereka di dunia. Demikian juga kalian sudah benar ketika mengatakan mata kalian itu terpeleset, yaitu mata kalian salah, tidak bisa melihat. Memang orang-orang beriman berada dalam jannah, tidak terlihat oleh orang-orang yang ada di neraka. Sementara kita yang ada di dalam surga akan bisa melihat mereka, orang-orang yang di neraka, dalam keadaan tersiksa, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, inna dzalika, sesungguhnya hal itu, lahaqqun, sungguh kebenaran, takhasumu, yaitu bertengkarnya ahli nar, penghuni neraka. Jadi penghuni neraka saling tengkar antar mereka, sementara orang-orang beriman saling bersaudara antar mereka, sebagaimana pada ayat yang pertama tadi Allah mengatakan atrab, mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara, tidak ada pertengkaran antar mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini, ayat-ayat yang sangat penting untuk kita hafalkan, supaya kita mengetahui bagaimana kondisi ahli neraka dan kondisi ahli jannah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli jannah yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.